ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Al-Quran menjadi bukti kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan yang maha berkehendak. Ayat yang tertulis di dalam Al-Quran sudah semestinya menjadi pedoman manusia dalam mengambil langkah di setiap jarak kehidupan. Rangkaian kisah umat terdahulu yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran sejatinya dapat menjadi ibroh manusia. Sang Khalik yang maha penyayang secara jelas menuntun manusia untuk kembali tertunduk akan kemahakuasaannya. Nikmat harta yang Allah berikan kepada hambanya semata-mata merupakan karunia dan ujian. Siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur? Sejatinya harta yang Allah titipkan pada hambanya bukanlah sesuatu yang pantas dibanggakan atau disombongkan. Bagi si kaya yang bersyukur dan sadar akan hakikat dirinya sebagai hamba, akan semakin tertunduk akan kebesaran Allah yang maha mulia. Namun bagi mereka yang kufur dan sombong, siksanya bisa datang secara tiba-tiba. Inilah satu rangkaian kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Si miskin yang beriman dan si kaya yang kufur dan sombong, pemilik dua kebun yang dibinasakan. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Kisah di masa lalu, terdapat seorang yang kaya raya dengan hartanya yang berlimpah ruah. Si kaya memiliki dua kebun anggur yang sangat luas, sebagai karunia dari Allah Azza wa Jalla. Dua kebun yang dimilikinya dikelilingi pohon-pohon kurma yang sangat rindang. Sementara di antara dua kebun tersebut terdapat ladang yang amat subur. Sungai pun mengalir di celah kedua kebun hingga air tidak pernah berhenti mengaliri kebunnya. Tak pernah si kaya mengalami gagal panen. Dua kebun yang dimilikinya selalu menghasilkan buah yang sangat berlimpah. Alhasil harta pria itu pun melimpah. Ia memiliki kekayaan yang besar dari hasil dua kebun miliknya. Karena kekayaannya, si kaya pun memiliki kedudukan terhormat di masyarakat. Warga sekitarnya sangat menghormatinya. Dirinya juga memiliki banyak pengikut karena harta kekayaannya. Namun si kaya merupakan seorang kafir dan tidak meyakini kekuasaan Allah. Maka sifat sombong pun menguasai hatinya dan kian menambah kekafirannya. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن
وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. Suatu hari saya bertemu dan berbincang dengan seorang temannya. Berbeda dengannya, temannya itu merupakan pria miskin. Jangankan kebun, sebatang pohon pun tidak dimiliki si pria miskin. Dibanding dengan si pemilik kebun, kekayaan keduanya bagai langit dan bumi. Namun kendati kesulitan yang si miskin alami dalam hidupnya, pria miskin tersebut merupakan seorang muslim yang taat kepada Allah. Saat bertemu dengan kawannya yang miskin, si kaya pemilik dua kebun pun segera menyombongkan diri, seraya membanggakan harta yang dimilikinya. Ia berkata pada kawannya yang miskin, "Hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikut-pengikutku lebih kuat." Namun kawannya yang beriman tersebut hanya diam dan tidak menanggapi. Dirinya sangat mengetahui bahwa harta tidak dapat meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah, melainkan amal soleh dan perbuatan baik yang dapat memuliakan kedudukan manusia sebagai seorang hamba. Usai bersikap sombong, kemudian si kaya pemilik kebun membawa kawannya yang miskin memasuki kebunnya yang luas dengan hasil yang melimpah. Pria kafir itu pun makin congkak dan lupa diri. Ia berkata, "Aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku kembali kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu." Lakinnahu Allahu Rabbi wa la usyriku bi Rabbi ahada. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana qalla minka malan wa walada. Mendengar kawannya semakin lupa diri dan kufur akan nikmat yang telah Allah berikan, barulah si pria mukmin itu bereaksi. Dirinya melihat temannya di dalam kekafiran yang nyata dan dalam keadaan menzolimi dirinya sendiri. Ia pun berusaha mendakwahkan keimanannya, menyelamatkan temannya dari kekafiran. "Apakah kamu kafir kepada Tuhan yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani? Lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna. Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan seorang pun dengan Tuhanku. Mengapa kamu tidak mengatakan Masya Allah, la quwata illa billah, waktu kamu memasuki kebunmu? Sungguh atas kehendak Allah semua ini wujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah," ujar pria miskin dan beriman mencoba memberikan nasihat kepada kawannya. Namun si pemilik dua kebun masih diliputi kesombongan yang sangat nyata. Hatinya tidak melihat kekuasaan Allah di balik kesuksesan bisnis dari kebun yang dimilikinya. Ia menyangka semua yang dihasilkan kebunnya adalah jerih payahnya sendiri. Maka temannya yang mukmin itu pun kembali mengingatkannya, "Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan, maka semoga Tuhanku akan memberi kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu ini. Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir dari langit kepada kebunmu, hingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah. Maka sekali-kali kamu tidak dapat menemukannya lagi." Si miskin yang beriman berusaha mengingatkan temannya akan ujian Allah pada harta dan azabnya yang ditimpakan kepada orang kafir. وأحيط
بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Apa yang diperingatkan temannya yang miskin dan beriman tersebut menjadi kenyataan. Si kaya yang sombong kembali kepada kebunnya. Namun ia mendapati 2 kebun yang dimilikinya tiba-tiba mati. Pohon-pohon kurma dan anggur di dalamnya tumbang berantakan. Air sungai yang mengaliri kebun miliknya surut, mengakibatkan kebunnya kini kering kerontang. Harta kekayaan si pemilik kebun pun binasa seluruhnya. Melihatnya, si pemilik kebun pun hanya jatuh tertunduk dan membolak-balikan kedua tangannya tanda menyesal. Si kaya yang sombong ditimpa penyesalan yang teramat sangat dalam. Dirinya lantas menangis dan berkata, "Aduhai, sekiranya dulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku." Setelah semua yang dimilikinya binasa, kini tidak ada lagi bagi si kaya yang sombong siapapun yang dapat menolongnya kecuali Allah. Dan sekali-kali dirinya tidak dapat lagi membela diri. لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Sejatinya harta yang dititipkan kepada hambanya merupakan nikmat dan cobaan dari Allah yang Maha Penyayang. Karunia yang Allah berikan semata-mata hanya untuk melihat, akankah hambanya bersyukur dan semakin tertunduk akan anugerah yang telah diberikan, ataukah menjadi manusia sombong dan kufur dengan kelebihan yang ada padanya. Bagi mereka yang bersyukur, Allah akan memberikan nikmat dan karunia terbaik di dunia dan akhirat. Namun bagi mereka yang kufur, kebinasaan di dunia dan azab di akhirat sekali-kali tidak akan dapat dihindarinya. Wallahu a'lam bishawab.